kabar? Semuanya pasti baik-baik saja. Amin. Tuhan, amin. Tante Lia, apa kabar? Tante Lia sehat. Kelihatan banget ya mukanya ya. Puji Tuhan, sore hari ini kita bersuka cita karena kita boleh kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Tante percaya adik-adik semua yang ada di rumah semuanya bersemangat untuk meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya sore hari ini mari kita mau membuka hati kita mau datang kepada Tuhan. Katakan bahwa Bapa, Engkau adalah Bapa yang sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau datang kepada Dia sore hari ini. Meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau. Terima kasih. Puji Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Amin, haleluya. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Lagi katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku, haleluya. Buat hari yang Kau beri, takkan bisa habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Dari awal naikkan pujian ini katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Amin. Bapa, haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih.
berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan, ku naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan syukurku, amin, haleluya, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Semuanya angkat tangan di hadapan Tuhan. Katakan, ku naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang, amin, haleluya. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan sore hari ini. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menaikkan pujian syukur kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini Tuhan, kami ada dalam keadaan sehat. Kami tahu bahwa ini semua karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, sore hari ini kami anak-anak-Mu yang ada Tuhan, kami rindu untuk memuji Tuhan. Kami rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian kami, pengagungan kami yang kami persembahkan kepada Tuhan, itu boleh berkenan dan menyenangkan akan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan bekerja dalam ibadah kami, ada sukacita yang boleh kami nikmati saat sore hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami akan mulaikan ibadah kami dengan penuh sukacita di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tante percaya semuanya bersukacita memuji Tuhan, amin. Jadi adik-adik yang ada di rumah, mari bersemangat memuji memuliakan nama Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya, kita bangkit berdiri memuji Tuhan. Haleluya. Semuanya nyanyi ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil. Lagi katakan, dengar Dia panggil, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya.
namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Sama-sama katakan. Ku jawab ya, 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 ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Lagi katakan ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, Ku ya, jawab ya, 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 ya. ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Ada. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus. Ada dalam nama Yesus. dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Iblis dikalahkan. dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Lagi. Ada kemenangan. Puji Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau di dalam nama Tuhan Yesus berarti ada kemenangan. Walaupun keadaan yang kita alami nggak menyenangkan hari-hari ini, tapi percayalah di dalam Tuhan selalu ada kemenangan, Amin. selalu ada sukacita. Amin. Yes. Kita masih memuji Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, I love you Jesus. Haleluya. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about
cinta. Sungguh ku cinta Yesus, karena Dia telah selamatkan ku glory. Aku cinta Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus sungguh. Aku cintaku, cinta Yesus selamanya. Ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus sungguh. Aku cintaku, cinta Yesus selamanya. Sungguh, sungguh ku cinta Yesus, karena Dia telah selamatkanku glory. Aku cinta Yesus. Sungguh ku cinta Yesus. Sungguh ku cinta Yesus, karena Dia telah selamatkanku glory. Aku cinta. Sungguh ku cinta Yesus. Sungguh ku cinta Yesus, karena Dia telah selamatkanku glory. Aku cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau Tante Lia bilang haleluya, anak-anak bilangnya apa? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tante Lia sama Tante Freli atur nafas dulu. Anak-anak juga di rumah pasti ngos-ngosan. Tarik nafas, buang. Oke, kita lanjut ya. Kita mau dengar cerita firman Tuhan. Kita nyanyi dulu pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Karena Tuhan Yesus mencintai semua kita. Mencintai Tante Lia, Tante Freli, dan semua anak-anak sekolah minggu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Ku tetap cinta Yesus. Haleluya. Selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidup
Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Lagi dari awal ya, katakan ku mau cinta Yesus. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Selamanya. Haleluya, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin, amin. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Semua anak sekolah minggu, sikap berdoa semuanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Semua anak sekolah minggu, semua guru sekolah minggu, semua orang tua, semua kami yang percaya kepada Tuhan. Hati kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Karena Tuhan cintamu buat kami begitu besar. Tuhan mencintai kami selama-lamanya, tidak terbatas Tuhan. Dan begitupun semua kami, anak-anak sekolah minggu, kami mau mencintai Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Sore hari ini kami boleh melompat memuji nama Tuhan. Sore hari ini kami boleh menari, bernyanyi. Biar Tuhan senang dengar setiap pujian penyembahan kami. Biar Tuhan senang dengar setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, saatnya kami mau dengar cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Roh Kudus yang Tuhan berikan untuk kami, menolong anak-anak sekolah minggu di rumah untuk bisa duduk manis, duduk dengan tenang, mendengar cerita firman Tuhan dan semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Boleh duduk semuanya. Kita mau dengar cerita firman Tuhan. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan Yesus.
Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kenapa? Kok aku lihat kiri kayak nggak ada yang isi di sini ya, Nggak kosong. ada yang isi. Iya, Emang siapa di situ biasanya? siapa ya? Siapa? Biasanya nggak ada orang di Di sini. tempatnya Tami. Kamu juga menempati tempatnya kamu duluan di Timi. situ. Gimana sih Kamu kita ini berantem tiap hari ya? jabatan aku. Kamu mengambil kedudukan aku. Teman-teman jangan berantem. Suara siapa itu? Ada siapa tuh? Ada tamu tuh. Aku jadi takut keluarnya. Suara siapa itu? Ada tamu tuh. Siapa tuh? Biasanya suaranya kayak om-om gitu. Tuh, si Tobi kemana nih? Iya, suara yang Kayaknya Tobi ibadah di rumah deh. Kayaknya dia ikut live streaming deh. Iya, cuma kita berdua nih di sini. Astaga. Terus yang bawa Firman siapa ya? Kayaknya tadi yang pimpin. Aku kayaknya yang bawa Firman ya. Kamu ya udah aku mau Kamu kesana dulu. Ih, kok gitu sih? Tapi tunggu, tadi suara yang tadi di mana ya? Nggak tahu. Loh, Serem amat. deket Ih, sini loh suaranya. Atut Tami, atut. Aku juga takut. Gimana nih kayaknya Tante Lia deh yang bawa Firman. Ngintip dulu ngintip dikit aja. Ngintip dikit. Kayaknya suara anaknya Tante Lia deh itu. Sana. Sana. Tante Lia ternyata ya. Iya Tante Lia ternyata. Kirain Tobi. Iya pacarnya Tobi. Tante Lia mau gantiin Tobi. Oh my god. Tante Lia. Tante Lia boneka. Tante Lia boneka. Tami bukan boneka. Timi juga bukan boneka. Dengerin dulu. Hari ini Tobi nggak ada. Jadi? Mana Tante? Tobi lagi pergi sama mama papanya. Oh. Mau tahu dong. Kemananya Tahu dia? kemana? Kok suaranya jadi gitu Tante? Nanti tanya Tobi ya minggu depan ya. Tobi Oke. kemana sih? Gak boleh Siap. jalan-jalan lagi corona gini ya. Tuh kaki dia gatal Iya. banget. Sini Tami garuk. Hari ini kita mau dengar cerita firman Tuhan lagi. Oke. Suka dengar Yeay. cerita firman Tuhan. Yesus. Nah, ada yang tahu nggak cerita firman Tuhan hari ini apa? Apa ya? Ada. Ada. Tante Lia yang tahu. Tante Lia yang tahu. Iya dong. Tunggu sebentar Tapi ya. Tante Lia nggak Ya. tahu segalanya. Iya Iya. dong, kan Tante Lia, Tante Lia. Iya, bukan Tuhan. Yesus. Iya betul. Nanti kalau Tante Lia Tuhan jadi Tuhan Tante Lia. Apa sih Timi? Udah Tante Lia. sih kamu. Tante Lia mau cerita, tunggu di situ dia Tante Lia manis. mau di sini Oke. aja sama Enggak. kita. Nggak mau. Tante Lia Lia mau di cerita luar mana aja. Alkitabnya? Ada Alkitabnya. Ini Tante Lia mau keluar, mau ambil Alkitab. Tunggu Oke, ya. sip. Jangan Kita nyanyi dulu aja. Nyanyi aja. kita mau nyanyi apa? Happy Ayah. Bye bye. Happy Baca Ayah. kitab suci aja. Oh iya. Oke. Oh itu udah datang. Baru mau nyanyi. Udah, tadi kan udah nyanyi. Oh iya Kami Tante. suka banget nyanyi. Sama, aku juga suka nyanyi Tante. Kan bagus banget. Sama. Iya. Aku Anak-anak juga. di rumah juga seneng nyanyi, seneng memuji Tuhan. Iya dong. Iya dong. Oke, sekarang Tante Lia mau cerita. Nah, minggu lalu Om Faden cerita tentang Daud. 2 minggu lalu Tante Lia juga cerita tentang Daud. Nah, hari ini Tante Lia lagi. Ceritanya apa? Masih tentang Daud lagi. Hari ini pelajaran terakhir tentang Daud melawan Goliat. Ceritanya terdapat di mana? Di mana Timi Tami? Di Samuel. Benar, Samuel. benar 1 Samuel 17. Anak-anak di rumah Alkitabnya boleh dibuka 1 Samuel 17. Nah di sini Tante Lia ceritain lagi ya. Jadi ceritanya di sini bangsa Israel mau berperang dengan orang-orang Filistin. Nah sebelum mereka berperang nih, sebelum semua tentara maju buat berperang, orang Filistin majuin dulu 1 orang yang
Menurut orang Filistin ini paling jago tentaranya. Paling hebat tentaranya. Siapa? Goliat. Jadi sebelum mereka perang semua tentara, Goliat disuruh maju dulu. Tantang orang Israel. Tahu nggak kenapa Goliat berani? Gara-gara dia pikir, saya badan besar. Besar, lebih besar dari orang Israel. Terus pakai baju perang. Jago berperang. Jadi maju Goliat dengan sombongnya melawan bangsa Israel. Dia mengolok-olok itu mengejek, membuli bangsa Israel. Lalu bangsa Israel nggak ada yang berani maju untuk lawan Goliat waktu itu, ya. Mereka nggak maju. Jadi Goliat makin mengejek, makin membuli. Tahu-tahu satu kali Daud tuh nggak bermaksud untuk datang ke perkemahan perang itu untuk berperang, enggak ya. Jadi Daud itu disuruh ke situ sama papanya buat bawa makanan sama bahan-bahan untuk kakak-kakaknya. Gitu. Tapi ceritanya ternyata yang kita tahu adalah Daud akhirnya yang melawan Goliat waktu itu. Jadi Daud yang melawan Goliat. Kok bisa sih Daud melawan Goliat ya? Iya kok bisa sih. Coba ya. Goliat itu tentara. Tentara itu udah terlatih untuk berperang. Iya. Kedua, Goliat itu badannya besar. Tante Lia, Ya. Goliat besarnya seperti apa? Seperti apa ya? Tante Lia juga. Semana ya? Kayaknya berkali Sebesar Om Abram? lebih besar lagi. Sebesar Om berkali-kali. Weli. Iya. Oh, yeay. Timi, itu kalau Om Heli itu yang jadi Daudnya. Oh. Oke, Tante lihat lanjut ya. Jadi Goliat dia pertama dia tentara. Tentara yang udah terlatih untuk berperang. Kedua, badannya besar sekali. Wow. Ketiga, waktu Goliat melawan bangsa Israel untuk berperang, dia pakai baju perang, ya, pakai baju sirah, pakai ketopong, dia udah siap, ya. Terus, apalagi? Goliat tahu strategi-strategi untuk berperang. Nah, itu Goliat. Coba kita bandingin sama Daud. Daud ini tentara bukan? Bukan. Daud siapa dong? Daud ini firman Tuhan catat adalah pengembala Domba. Iya, pengembala kambing domba. Iya. Dan kedua Daud ini badannya sebesar Goliat enggak? Enggak, sebesar Om Heli. Enggak, jadi enggak dibilang sebesar Om Weli ya. Jadi dibilang Goliat pada waktu itu masih muda. Masih Masih kemerah-merahan. kecil. Iya. Kayak Akyu. Iya, jadi dengerin dulu Tante lihat cerita. Lanjut ya. Oke, Tadi Tante. pertama Daud itu hanya seorang pengembala kambing domba, bukan tentara. Jadi tidak terlatih untuk berperang. Kedua, Daud ini badannya kecil, masih muda. Tidak seperti Goliat yang badannya besar. Ketiga, Daud tidak pakai baju sirah, baju perang. Karena Nggak pakai Tante. Daud nggak mau. Daud bilang dia nggak mau pakai baju perang. Kenapa Terus dia nggak mau? nanti kamu baca di Alkitab ya, baca di Alkitab. Makanya 1 Samuel 17-nya nanti dibaca ya selesai ini. Nah terus yang keempat apa? Daud nggak pakai alat perang, ya nggak bawa pedang. Nah iya, jadi Daud cuman bawa apa modalnya? Cuman batu dan alat semacam ketapel. Tapi kok bisa ya? Kok bisa ya menang ya? Kan ada Tuhan Allah. Yang beserta Daud. Amin, betul sekali. Amin. Jadi ada Tuhan. Kenapa Daud ini bisa berani untuk maju lawan Goliat? Padahal kalau dilihat beda banget Daud sama Goliat kan? Gak sama dari badan, gak sama dari pengalaman, gak sama. Bukan tentara Daud, tapi Daud maju melawan Goliat. Wow. Karena apa? Karena di 1 Samuel 17 ayat 45 kita baca lagi ya, waktu itu udah pernah dibaca. Tante Lia baca, anak-anak di rumah baca di Alkitabnya. Firman Tuhan berkata, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku Daud mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu.
Wah, luar biasa. Daud berani maju. Dia maju untuk lawan Goliat waktu itu karena dia tahu apa? Tuhan menyertai. Betul, Tuhan beserta dengan Daud waktu itu. Daud gak lihat Tuhan, Daud gak lihat. Tapi Daud percaya dengan iman kalau Tuhan ada bersama dengan Daud pada waktu itu. Tuhan menyertai Daud waktu dia akan melawan Goliat. Lalu firman Tuhan catat, Daud menang karena apa? Karena Daud jago? Bukan. Apa karena Daud bawa pedang? Bukan. Tapi firman Tuhan di ayat yang ke-50, 1 Samuel 17 ayat 50 bilang, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Wah, bisa bayangin gak? Luar biasa Tuhan Yesus. Dahsyat Tuhan Yesus. Dahsyat. Bisa bayangin cuman dengan batu yang ditaruh di umban semacam ketapel. Bukan dengan pedang. Dan Daud bukan yang jago. Bisa silat, bisa apa. Enggak. Tapi Daud maju. Dia tahu apa? Tuhan menyertai. Dan Tuhan menyatakan kuasa Tuhan waktu itu. Wah, kalau bukan kuasa Tuhan gak bisa kalah Goliat cuman karena batu. Yes. Tuhan Yesus pakai Daud waktu itu. Tuhan Yesus sertai dan lewat batu itu Goliat apa? Tumbang, kalah Goliat. Tumbang. Jatuh. Luar biasa Tuhan Yesus, amin. Anak-anak di rumah, amin. Haleluya. Selama Tuhan Yesus menyertai kita semua bisa menang. Tuhan Yesus beri kita kemenangan. Sama seperti Daud ya waktu itu. Nah, Tuhan Yesus Kristus yang kita percayai saat ini sebagai juru selamat satu-satunya adalah Tuhan yang sama yang tolong Daud dulu waktu lawan Goliat. Tuhan Yesus tidak pernah berubah dalam kuasanya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah dalam cintanya. Dan Tuhan Yesus ada bersama dengan kita semua. Ada sore hari ini. Haleluya. Mungkin anak-anak sekolah minggu gak lihat. Tante Lia juga gak lihat Tuhan Yesus dengan mata. Gak kayak Tante Lia lihat Tami. Tante Lia bisa lihat Timi. Bisa tahu ada anak-anak sekolah minggu di rumah. Tante Lia gak lihat ya Tuhan Yesus itu. Tapi Tante Lia percaya dengan iman. Amin. Timi percaya? Percaya bahwa Tuhan Yesus ada? Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus itu ada. Waktu kalian tidur di malam hari, Tuhan Yesus ada. Ada jaga kalian sama-sama dengan malaikatnya Tuhan. Jagai supaya. Jaga, yang penting kita harus berdoa. Oh iya dong. Betul. Jadi sebelum bobo Kami malam. Kami gak pernah berdoa kalau tidur. Tunggu Tante lihat dulu cerita. Jadi sebelum kalian tidur malam hari, kalian harus berdoa dulu biar Tuhan Yesus bersama dengan malaikat-malaikatnya Tuhan menjagai kalian sepanjang malam. Kalian memang gak lihat tapi ada Tuhan Yesus. Waktu kalian belajar online nih ya. Sekarang kan udah belajar online. Terus kalian mulai pusing, aduh susah nih belajar online, gak enak nih, boring nih, susah nih ngerti belajar online. Ada Tuhan Yesus tahu enggak? Tuhan Yesus duduk sama-sama dengan kalian di situ. Tuhan Yesus menolong, memberi kalian kepintaran anak-anak sekolah minggu supaya bisa mengerti setiap pelajaran. Amin. Kalau kalian boleh lulus ujian, nilai bagus, itu karena selama sepanjang kalian sementara mengisi ujian itu ada Tuhan Yesus bersama dengan kalian. Jadi setiap saat, setiap waktu Tuhan Yesus itu ada. Tuhan Yesus itu hidup menyertai semuanya kalian, menyertai Tante Lia, menyertai anak-anak sekolah minggu di rumah. Iya betul, Timi juga, Tobi juga. Jadi, biar enggak ada. Iya biar enggak. Jadi jangan takut. Amin. Jangan takut. Ada siapa? Ada Tuhan Yesus yang ada bersama dengan kita semuanya. Percaya dengan iman bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Demikian cerita firman Tuhan. Nah, ada ayat hafalan. Betul sekali. Ada ayat hafalan lagi minggu ini. Iya setiap minggu ada setiap minggu dong. Iya anak-anak sekolah minggu Bethlehem rajin loh Timi sama Tami. Iya dong. Hebat-hebat.
Ih, hebat-hebat lagi hafal ayat hafalannya. Iya. Kagum Aku Tante sering Lia. lihat di WhatsApp. Wah, aduh asik di WhatsApp. Di Instagram dong, Di follow Instagram. dong. Follow ya. Oke. @badkids. Nah, @bad_kids. Iya, Oh mau iya. mau baca ayat hafalan ya. Ayat hafalannya dicatat, ayo yang sudah bisa mencatat, menulis, ayo dicatat. Udah siap kertas sama Catat. pulpennya? Yang belum bisa, nanti mama papa sama mbak boleh bantu ya. Oke. Ayat hafalannya di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-6. Tante Lia mau baca. Oke, anak-anak di rumah boleh baca di rumah ya. Ayatnya Mazmur 118 ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Oh, enggak ada. Enggak ada. Nggak ada lah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus Tuhan menyertai kita semuanya, menyertai Tami, menyertai Timi. Timi, menyertai Tante Tobi. Lia, menyertai anak-anak sekolah minggu di rumah. Yes, amin. Amin, puji Haleluya. Tuhan. Nah, sebelum ditutup mau berdoa dulu? Berdoa Doa dulu. Iya, ayo Ayo, mau berdoa. ayo. Anak-anak di rumah, ayo lipat tangannya. Kita mau berdoa ya, cerita firman Tuhan sudah selesai. Sekarang waktunya berdoa. Udah siap? Tante Lia mau lihat dulu, udah tutup mata belum ya? Tutup matanya, lipat Kami tangannya. Udah, oke. Tante Lia berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Engkau ada bersama-sama dengan kami setiap saat, setiap hari, setiap waktu. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Kami percaya itu Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus cintamu itu sungguh besar buat kami. Tidak dapat kami hitung Tuhan cintamu karena begitu besar buat kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Anak-anak sekolah minggu bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih untuk sore hari ini ya Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan walaupun kami di rumah masing-masing, anak-anak sekolah minggu, tapi kami boleh tetap bersuka cita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Mengingatkan setiap kami bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami dan memberikan semua kami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersama-sama terus, Tuhan jagai kami, jagai anak-anak sekolah minggu, orang tua yang ada. Tuhan yang jagai kami, lindungi kami Tuhan di masa-masa virus corona ini. Jauhkan dari setiap kami, biar kami aman dalam perlindungan Tuhan. Anak-anak sekolah mulai bersekolah lagi Tuhan lewat online. Anak-anak sekolah minggu Bethlehem Tuhan. Tuhan Yesus tolong mereka sepanjang sekolah online ini. Tuhan Yesus berikan sukacita, Tuhan Yesus berikan semangat, dan Tuhan Yesus berikan kepintaran. Supaya sekolah mereka berjalan dengan baik, dengan lancar. Mereka boleh tetap mendapatkan nilai yang baik. Dan Tuhan dipuji, Tuhan dipermuliakan, Tuhan Yesus senang. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih punya Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus yang luar biasa, Tuhan Yesus yang tidak pernah terkalahkan oleh apapun juga. Terima kasih Tuhan, kami tutup ibadah kami sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, bye-bye, happy Sunday. Bye-bye, happy Sunday. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, selamat sore. Ya, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan dan sekarang kita akan membuat kreativitas. Kreativitas kita sore hari ini yaitu membuat pembatas buku atau pembatas Alkitab. Caranya gampang banget. Cuma sediain 1 buah kertas origami seperti ini. Ya, seperti ini. Lalu kita miringkan menjadi bentuk ketupat. Nah, kalau udah seperti ini, kita lipat kedua sisinya. Ini atas dan bawah, seperti ini. Ya. Nah, ini nih Tante udah punya yang ada polanya, seperti ini. Setelah kita lipat seperti ini, kita buka lagi. Lalu lipat kedua sisinya yang lain, seperti ini. Ya. Seperti ini.
Kalau udah, kita buka lagi. Nah, jadinya seperti ini. Jadi dia akan ada pola di sini ya. Terus kita lipat bagian sisi kanan dan sisi kirinya seperti ini. Ya. Sisi kanan dan sisi kirinya kita lipat. Nah, jadinya seperti ini nih. Setelah dilipat, kedua sisi yang sudah lipat tadi kita lipat lagi, disatuin seperti ini. Nih. Satuin ya. Ya. Nah, jadi bentuknya akan seperti ini. Seperti ini. Lalu kita lipat lagi kedua sisinya, sisi kanan dan sisi kiri. Kedua ini, ya seperti ini. Satu. Ini juga. Dua. Nah, seperti ini nih jadinya. Setelah bentuknya seperti ini, kita balik. Nah, ketika balik kan di sini ada sisi yang kosong. Nah, sisi yang kosong ini kita lipat lagi, masukin yang sisi yang kanan sama yang kiri. Ini nih caranya. Ini sama yang ini. Ya. Seperti ini nih jadinya, segitiga. Jadi ini dimasukkan ke dalam sini. Ya. Udah deh, jadi. Nah, ini tante udah ada yang jadi nih. Untuk adik-adik yang sudah jadi bentuknya, tinggal tulis aja ayat hafalannya. Mazmur 118 ayat yang ke-6 seperti ini. Lalu taruh deh di Alkitab. Ini dia. Ini. Oke, gampang kan? Supaya adik-adik mudah untuk mencari ayat firman Tuhan atau ayat hafalan. Tinggal buka karena udah ada pembatasnya. Sekian kreativitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.